Halo sahabat semua, selamat berjumpa kembali di Esmalba Channel. Video kali ini berisi tentang mempersiapkan peralatan yang diperlukan untuk camping keluarga. Peralatan yang harus dipersiapkan, yang paling utama adalah tenda. Nah, tenda ini banyak pilihan tergantung kebutuhan kita. Apakah dalam satu tenda akan kita isi untuk 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang atau lebih. Kita bisa memilihnya. Yang selanjutnya adalah alas untuk tenda agar tenda tetap terpelihara ketika terjadi hujan, tidak mudah kotor, dan mengurangi kemungkinan rembesnya air ke dalam tenda. Selanjutnya alas untuk tidur. Saya memilih untuk memakai kasur lipat karena dengan memakai kasur lipat ini cukup nyaman di badan, tidak dingin juga kalau sedang hujan. Bisa juga menggunakan kasur angin yang ditiup dengan alat pemompanya. Kasur ini cukup praktis, bisa dilipat, dikempeskan, dan tidak memakan tempat. Ini adalah alat pemompa anginnya. Selanjutnya sleeping bag yang berfungsi sebagai selimut. Ini sangat berguna sekali ketika udara terasa dingin, maka sleeping bag ini bisa menghangatkan tubuh kita yang sedang kedinginan. Selanjutnya bantal. Ukurannya pun bervariasi, disesuaikan saja dengan kebutuhan. Saya memilih bantal yang terbuat dari bahan dakron dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Kain keset ini juga berguna ketika musim hujan. Ketika kita keluar masuk tenda, ini akan bermanfaat sekali. Selanjutnya flysheet. Ini sangat berguna sekali untuk melindungi dari teriknya matahari pada saat siang ataupun pada saat hujan, akan melindungi tenda secara langsung dari curah hujan yang besar. Ada banyak pilihan flysheet dengan berbagai merek dan berbagai ukuran. Selanjutnya tiang flysheet. Untuk menyangga berdirinya flysheet, sebaiknya tiang flysheet bisa menahan dari badai ataupun angin yang kencang, maka direkomendasikan yang terbuat dari besi atau galvanis supaya tidak mudah patah. Ini contoh yang sudah berdiri, yang sudah terpakai menggunakan material besi galvanis. Selanjutnya pasak dibutuhkan untuk memfiksasi tali penyangga flysheet ataupun outer dari tenda. Saya memakai pasak 2 macam. Ada yang terbuat dari aluminium dan ada yang berbahan dasar besi atau galvanis. Selanjutnya tali prusik yang akan digunakan untuk menopang flysheet atau tenda. Untuk memudahkan penggunaan, sebaiknya tali prusik dilengkapi dengan karabiner dan juga stopper. Selanjutnya palu, ini juga banyak dibutuhkan dalam kegiatan camping, banyak sekali manfaatnya. Kabel listrik, kami menyiapkan banyak. Satu untuk mengambil sumber listrik dan yang lainnya untuk mendistribusikan
kebutuhan listrik di dalam tenda ataupun di luar tenda. Korek api gas ini juga banyak dibutuhkan ketika kita mengadakan kegiatan camping. Untuk sumber penerangan, kami memakai lampu baterai untuk di dalam tenda, 2 buah di ruang tidur, dan yang 1 buah lagi di ruang vestibul. Dan untuk di luar tenda, kami mempergunakan lampu yang LED, ini waterproof, ini sifatnya spotlight, jadi sinarnya tidak menyebar dan terarah pada satu fokus. Dan yang ini lampu DC, harus memakai aki untuk cadangan ketika listrik mati. Ini adalah penerangan dengan lampu pijar yang sangat redup dengan fitting anti air atau waterproof sehingga aman bila terjadi hujan. Ini adalah aki 12 volt yang dapat kita gunakan juga sebagai sumber listrik untuk penerangan ketika listrik di area camping itu mengalami mati. Untuk menghubungkan lampu DC ke aki agar lampu bisa menyala, maka dibuatkan konektor penghubung seperti ini. Dan ini adalah inverter yang akan mengubah arus listrik dari aki yang bersifat DC akan keluar menjadi arus yang sifatnya AC. Lampu cempor anti badai ini pun dapat digunakan sebagai sumber penerangan pada saat camping dengan bahan bakar minyak tanah dan dinyalakan dengan api. Kipas angin juga dibutuhkan untuk di dalam tenda, terutama ketika siang hari yang udaranya cukup panas, maka dengan kipas angin ini dapat mengurangi rasa panas di dalam tenda. Meja lipat juga dibutuhkan untuk meletakkan berbagai peralatan, baik makanan, alat masak, ataupun yang lain-lain. Jumlahnya tergantung kebutuhan kita ketika kita melakukan kegiatan camping bersama keluarga. Peralatan masak yang paling utama adalah kita harus menyiapkan kompor. Kami menyiapkan kompor gas yang bersifat portable. Inilah kompor yang kami siapkan. Kompor ini bisa diinput dengan memakai 2 jenis gas, yaitu gas yang tabungnya kecil dan juga ada konektor bisa dipakai gas dengan tabung 3 kilo atau 12 kilo melalui saluran konektor ini. Ini adalah tabung gas kecil yang bersifat portable. Ini bisa didapatkan di berbagai minimarket. Dan selanjutnya perlengkapan lainnya yang tersimpan di dalam kontainer. Ini adalah teko yang digunakan untuk merebus air, yang nantinya akan digunakan untuk membuat kopi panas, teh panas, susu ataupun air jahe. Dan selanjutnya wajan juga dibutuhkan. Kita persiapkan tergantung kebutuhan. Panci yang lebih besar kami gunakan untuk memasak sayur ataupun masakan lainnya. Dan panci yang lebih kecil dapat digunakan sebagai wadah untuk menampung makanan yang sudah matang. Nah, ini ada tutupnya masing-masing panci. Ini wadah untuk bahan sayur mayur atau buah-buahan juga bisa. Sudip. Ini filter minyak goreng yang akan digunakan ketika minyak goreng sudah berkali-kali dipakai untuk memasak. Nah, ini saringan. Ini adalah alas untuk makanan yang panas.
Ini wadah untuk sayur atau buah-buahan. Sudip. Nah, ini adalah cobek untuk membuat sambal ketika kita berada di camping ground. Ini terbuat dari bahan kayu. Serbet. Ini adalah pelindung kompor dari tiupan angin ketika memasak agar apinya tetap stabil. Selanjutnya kita akan lihat peralatan untuk makan. Di sini ada mangkok, ya, ada piring dengan berbagai macam piring, ada yang plastik, ada yang melanin. Kalau bisa memang memakai alat-alat makan ini jangan yang mudah pecah, ya, artinya tahan banting. Nah, ini mangkoknya juga dari melamin. Banyak sekali kami bawa mangkok. Tergantung kebutuhan, kira-kira untuk berapa orang ketika kita camping keluarga. Ya, ini juga ada gelas. Nah, ini gelas yang terbuat dari kayu, sangat klasik, etnik. Yang ini dari plastik. Ini juga sendok-sendok yang terbuat dari kayu. Nah, ini sudip dari kayu juga. Ini pencapit ketika makanan sudah masak. Ini juga sudip. Nah, ini wadah seperti nampan gitu ya. Semua hampir rata-rata terbuat dari plastik. Piring banyak sekali nih bawahnya. Nah, ini pisau untuk memotong buah-buahan atau sayur-sayuran. Ya, kalau ini sendok yang terbuat dari logam atau stainless, ya. Dan ini adalah wadah untuk menyimpan bahan-bahan makanan agar tidak busuk dan tetap segar selama berada di camping ground. Kelengkapan lainnya adalah dibutuhkan wadah untuk menampung air, yaitu ember. Ember ini bisa dilipat, ya, tergantung kebutuhan berapa banyak ember yang kita bawa. Dan yang tidak kalah penting adalah kursi. Ini juga kursi lipat. Kita bisa memilih jenis kursi lipat yang seperti apa yang kita butuhkan, tergantung kebutuhan selama kita camping. Payung juga perlu dipersiapkan untuk mengantisipasi datangnya hujan pada saat kita camping. Begitu juga jas hujan perlu dipersiapkan, jumlahnya sesuai dengan kebutuhan. Dan juga bila memungkinkan, persiapkan sepatu bot untuk memobilisasi kita ketika camping ground becek pada saat hujan. Lampu senter juga perlu dipersiapkan ketika camping ground suasana cukup gelap. Dan ini adalah lampu senter kepala, dapat kita gunakan di malam hari pada saat kita pergi ke toilet atau keluar dari tenda.
Demikian video review tentang peralatan yang dibutuhkan untuk camping keluarga. Terima kasih buat sahabat semua yang telah menonton video kami. Salam sehat untuk kita semua.